Halo adik-adik semua, selamat pagi. Hari ini kita mau mulai sekolah minggu ya. Jangan lupa siapkan Alkitab masing-masing dan duduk dengan rapi. Kita mulai dalam doa dulu yuk. Tangannya dilipat dan tutup mata. Tuhan, terima kasih karena telah mengumpulkan kami untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu. Kiranya kami dapat mengikutinya dengan tenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan ya. Sekarang kita mau bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan ceria. Wah, terima kasih ya. Semua sudah memuji Tuhan dengan semangat. Kita mau menyanyikan lagu pujian untuk menyiapkan hati dan mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Kiranya kasih setia Tuhan terus menopang kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Di pagi hari ini, Lose teringat akan satu lagu yang sedang booming. Ada yang tahu lagunya? Besar, tangannya kecil. Kalau mengaum, yang lain langsung mundur. Wah, ada yang tahu? Wah, kalau tahu, saya yakin kalian pasti sering lihat ya, entah di Instagram, TikTok, bareng dengan papa mama, atau buat kontennya begitu ya. Lagunya bicara tentang
T-Rex, badannya besar, tangannya kecil, kalau mengaum, wah, yang lain pada mundur. Wah, Lose jadi kepengen ngajak kalian untuk main tebak-tebakan. Sudah siap? Yuk, coba tebak ya, siapakah aku? Badan aku besar, berwarna abu-abu, dan hidungnya panjang. Siapakah aku? Siapakah aku? Badan aku kecil, warna aku coklat, punya tanduk, lariku cepat. Siapa dia? Siapa? Coba terakhir. Siapakah aku? Badan aku kuat, badan aku berloreng-loreng, aku punya taring yang tajam. Siapakah aku? Yes, betul ya. Rasanya kalau saya yakin semua jawabannya benar. Gak ada kan yang jawab badannya besar, berwarna abu-abu, hidungnya panjang adalah masa jawabnya babi? Ya enggak dong, itu mah gajah. Begitu juga dengan badannya kecil, warnanya coklat, punya tanduk, larinya cepat. Siapakah ia? Apakah seperti ini bentukannya? Wah, ini sih boneka Lose ya. Apakah ini? Yes, bentukannya adalah rusa. Ya walaupun ini rusa kan, nih rusa nggak seperti ini ya. Ini larinya gimana mau cepet ya. Tangannya kecil, badannya besar. Kayak T-Rex jadinya ya. Tentu semua jawabannya adalah rusa. Begitu juga dengan badannya besar, berloreng-loreng, punya taring dan cakar. Siapa dia? Yes, betul. Ia adalah harimau. Lose yakin semuanya jawabannya benar karena deskripsi, karena penjelasan Lose sudah jelas. Gak ada yang beda, tidak ada yang ditambah-tambahkan, tidak ada yang diberikan imajinasi ya. Tidak ada, semuanya penjelasan Lose sudah jelas. Tapi sebentar. Kenapa ya orang-orang banyak itu menjadi marah kepada Tuhan Yesus? Kenapa ya? Yuk kita sama-sama mau baca di dalam Lukas 4 ayat ke-16 hingga ayat ke-30. Panjang banget loh, itu kan ada sekitar 15 ayat. Tenang ya, kita tidak akan baca semua, tetapi kita mau perhatikan bersama-sama. Apa sih yang kita lihat di ayat ke-16 sampai ke-17? Apa yang tertulis? Ada yang sudah bisa baca? Yuk lihat bareng sama Lose. Apa sih Lose mau dengar? Yes, betul. Di sana kita temukan Tuhan Yesus sudah pergi ke Nazaret, tempat di mana ia dibesarkan. Di hari ke-7 atau hari Sabat, Yesus datang ke rumah ibadat membacakan satu nas dari kitab Yesaya. Bunyinya seperti ini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Tuhan tutup gulungan itu dan Tuhan kembali menjelaskan bahwa firman Tuhan yang ia baca adalah dirinya sendiri. Mengapa kita bisa katakan dirinya adalah Tuhan Yesus? Yes, betul. Karena Tuhan adalah Allah yang telah menjadi manusia. Apalagi kita ingat cerita minggu yang lalu telah disampaikan oleh Lose ataupun Lose Anfield. Masih ada yang ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Bagaimana Tuhan Yesus telah apa? Dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Bukan karena Tuhan Yesus berdosa, melainkan bukti bahwa Allah yang sejati. Tuhan Yesus juga dicobai di padang gurun sebagai bukti bahwa Allah telah menjadi manusia. Maka menunjukkan bahwa firman Tuhan yang dibaca oleh Tuhan Yesus adalah menggenapi diri sendiri. Tapi mengapa banyak orang menjadi marah ya? Ada yang tahu? Apakah Tuhan ngomongnya sambil bercanda ya?
misalnya Tuhan ngomong Roh Kudus apa? Wah, enggak ya, Tuhan nyatakan dengan serius. Atau apakah Tuhan Yesus sambil ngomong nguap? Enggak juga tadi kita dengar ya. Apakah Tuhan ngomongnya setengah hati? Roh Kudus ada padaku. Enggak juga. Tapi mengapa semua orang menjadi marah? Ada yang tahu? Ada? Coba lihat lagi ayat ke-22. Di sana banyak orang mulai berkata, bukankah ia ini anak Yusuf? Oh, ternyata orang banyak itu tidak bisa menerima fakta bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Mereka hanya tahu bahwa Yesus anak Yusuf, anak tukang kayu. Masa ngaku-ngaku jadi juru selamat? Nggak mungkin. Ini merendahkan, meremehkan. Kata mereka penuh dengan marah. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah Tuhan Yesus jadi takut? Apakah Tuhan Yesus jadi nggak berani? Apakah Tuhan Yesus malah memilih untuk pergi? Enggak loh adik-adik ya. Tuhan Yesus tidak menjadi takut. Ia tetap menyatakan kebenaran bahwa Ia adalah Allah yang menggenapi dan menjadi penebus bagi mereka yang percaya. Lihat saja, walaupun hidupnya terancam, Ia tetap menyatakan dan bagaimana caranya untuk dapat melepaskan diri dari ancaman. Jadi apa yang kita pelajari? Pertama, kita belajar bersama bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Buktinya apa? Yes, kita lihat ya di kitab Yesaya yang Tuhan Yesus bacakan adalah bukti bahwa Allah telah menggenapi janjinya dengan datang menjadi sama seperti manusia. Maka kita percaya Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dilewatnya lah kita menerima penebusan. Yang kedua, kita belajar yuk untuk menyatakan kebenaran. Sama seperti Tuhan Yesus yang tidak goyah. Ia terus menyatakan kebenaran karena ia tahu dirinya benar. Jadi kita nggak boleh tuh kompromi. Kita nggak boleh tuh jadi takut. Kita nggak boleh jadi ciut. Tapi kita harus menjadi kuat karena kita tahu kita benar. Nah, ngomong-ngomong seperti ini, lo keingetan cerita soal apa ya? Yuk kita tonton bersama-sama. Percuma belajar capek-capek, sia-sia. Santo, kenapa sih pulang-pulang sekolah kok marah-marah sih Tok? Temen aku nyebelin mah. Nyebelin gimana? Emang isengin kamu, ngerjain kamu, ngebulit kamu. Enggak gitu sih. Lalu kenapa kamu sebel sama mereka? Mereka itu mah pada nyontek waktu tes. Dan kalau nyontek pasti nilai mereka lebih bagus dari aku. Sementara Santo belajar sungguh-sungguh, aku ngapalin sampai kepalaku ngebul. Nilainya pasti tidak sebagus mereka yang nyontek itu. Itu yang bikin aku sebel mah. Begitu ya. Kamu ngomong dong ke ibu guru Tok. Malas. Ntar dikira Santo tukang ngadu. Malas belajar, makanya nilainya jelek. Mama aja yang telepon atau WA ke ibu guru Santo. Kamu Tok, kamu harus belajar yang berani menyatakan kebenaran sehingga ibu guru tahu yang mana yang benar, yang mana yang nyontek, yang mana yang belajar. Caranya gimana mah? Besok datang pagi-pagi kamu ke sekolah, lalu beritahu ke ibu guru waktu tes yang akan datang. Tolong dong ibu awasi teman-teman
Saya yang suka nyontek tuh, Bu. Baiklah, Santo akan coba ya, Ma. Iya. Ma, Ada apa, Tok? Pulang sekolah? aku sukses, Ma. Mm-mm. Ibu guru mau dengar usulan Santo. Dan sekarang, ibu guru jadi tahu siapa yang sungguh-sungguh belajar dan siapa yang sungguh-sungguh nyontek, Ma. Oh ya? Syukur deh, Tok. Mama ikut senang. Iya, sudah diawasi sama ibu guru. Jadi, mereka nggak bisa nyontek. Jadi, nilainya nggak bisa bagus dah. Tadi, mereka ditegur sama ibu guru. Puji Tuhan, akhirnya anak Mama berani menyatakan kebenaran. Amin. Hebat kamu, Tok. Sudah? Wah, siapa yang mau sama seperti cerita yang tadi? Kita mau tetap berani untuk menyatakan kebenaran. Kenapa? Karena kita yakin Tuhan Yesus adalah Allah yang bersama-sama dengan kita. Yuk, kita nyatakan yang benar, bukan menjadi takut, ciut, apalagi menjadi nggak berani. Kita malah berani karena kita tahu kita benar dan bersama dengan Allah yang bersama dengan kita. Yuk, kita mau baca ayat hafalan yang terambil dalam 1 Timotius 1 ayat ke-15a. Sama-sama ya. 1 Timotius 1 ayat ke-15a. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Sekali lagi yuk, sama-sama 1 Timotius 1 ayat 15a. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kiranya sekali lagi kita menerima, kita meyakini bahwa Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia dan hidup bersama-sama dengan kita, membuat kita menjadi berani untuk menyatakan yang benar. Yuk, sebelum kita mau berakhir, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang menolong kami, yang menopang kami, mengingatkan kami untuk menjadi berani karena kami tahu Engkau adalah Allah yang benar. Jaga pelihara iman kami sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Akhirnya selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Puji Tuhan, firman Tuhan telah selesai disampaikan. Kiranya kita semua terberkati ya. Terima kasih Lause Caleb. Tuhan Yesus memberkati Lause dalam setiap pelayanan. Nah, hari ini kita juga akan mengerjakan aktivitas bersama. Seru ya? Yuk, kerjakan bersama-sama dan Cici tunggu kreativitas kalian. Hebat ya, senang banget loh lihat teman kalian rajin dan kreatif mengerjakan aktivitas, juga menghafal ayat hafalan. Yuk, bagi kalian yang belum, minggu ini kerjakan sama-sama. Sekarang, kita juga mau memberikan persembahan. Kita mau siapkan dan beri yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita dan baik dalam hidup kita. Amin ya. Kalian bisa menyimpannya terlebih dahulu di amplop dan menitipkannya ke papa mama ketika datang ke gereja. Atau bisa mengirimkannya melalui QR Code yang tertera di bawah layar masing-masing.
Yeay, akhirnya skala minggu kita selesai. Dan sekarang kita mau tutup dalam doa ya. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, terima kasih karena telah menyertai kami dari awal skala minggu hingga akhir. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat dan tuntunan hidup kami dalam seminggu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, demikian skala minggu kita. Terima kasih sudah setia mengikuti skala minggu. Sampai bertemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye.